Goranis yang berhasil melaju ke semifinal dan akan bertemu FS Nightmare, tak terduganya Singwon bertemu dan bertanding dengan Changki, kiper dari FS Nightmare. Nah, beberapa hari kemudian di hari pertandingan, Singwon pamit ke ibunya. Seperti biasa dia harus berbohong pergi untuk belajar karena dia belum memberitahu kebenarannya. Tapi ibunya yang sudah tahu semuanya mengikuti alur anaknya, bahkan dia sudah mempersiapkan bekal makanan untuk Singwon. Singwon juga kaget kapan ibunya mempersiapkan bekal itu. Bahkan ibunya memberikan semangat untuk anaknya. Dan ya, setelah berangkat, Singwon merasa hati nuraninya tergores karena dia pikir ibunya yang beneran berpikir Singwon pergi belajar, bahkan bangun pagi untuk menyiapkan bekal. Dan karena itulah dia mengingat perkataan Changki yang akan menang, tapi Singwon berkata, "Maaf, tapi yang menang adalah tim kami. Kalau aku mau bilang dengan bangga bermain futsal, aku harus membawa pulang piala juara ke rumah." Nah, di tempat lain, Hyojin sedang bersama neneknya, yang dimana sedang membicarakan paman besar, tapi Hyojin senang melihat ingatan neneknya kembali jernih. Sedangkan di tempat lain, Gi-hun berlari karena telat buat ngejar bis. Dia pun ketinggalan, tapi tak terduganya, dia malah nabrak orang lain, dimana ternyata dia nabrak kapten dari FS Nightmare. Gi-hun malah langsung diledek dan Kapten Nightmare Won-chae tiba-tiba dia langsung berlari setelah meledek. Lucunya membuat Gi-hun jadi kesal dan dia malah lari juga, tiba-tiba jadi balapan lari. Si Gi-hun sendiri juga bilang kalau bukan gara-gara orang ini dia nggak mungkin adu lari karena bis bakalan berhenti juga. Sedangkan si Won-chae masih ngeledek, "Jangan maksa, lagian yang bakal menang itu adalah kami. Kami punya alasan kenapa harus ketemu Teran di final." Tapi tentu saja Gi-hun gak terima, dan ketika busnya berhenti, Gi-hun sudah tiba duluan dan sudah mengira dia menang. Akan tetapi si Won-chae malah gak naik dan dia nyindir. Pertarungan antara yang menyerahkan takdirnya pada mesin dan orang yang menaklukkan takdirnya sendiri hasilnya sudah jelas seperti melihat api. Dan ya, pada akhirnya Gi-hun malah gak jadi naik juga dan melanjutkan duel larinya. Pada akhirnya kita sampai di gedung turnamen yang dimana ciwi-ciwi ramai banget mendukung Gi-hun. Boyusan pun nyuruh Gi-hun buat melambaikan tangan, dan ternyata alasan para gadis datang karena mereka ingin melihat tendangan salto luar biasa Gi-hun di 8 besar kemarin. Tapi lucunya Gi-hun sendiri udah capek duluan karena lomba lari tadi dengan Kapten Nightmare. Tetapi Gi-hun kesal melihat Won-chae malah kelihatan segar bugar daripada dirinya. Nah, di bangku penonton juga uniknya ada Ibu Singwon dan Bang Sonwon, di mana Ibu Singwon memakai topi visor atau topi golf buat nutupin wajahnya. Dia nggak mau Singwon melihat karena mungkin jadi terbebani. Sedangkan Bang Sonwon sendiri datang langsung dari Spanyol buat melihat langsung. Itu terlihat dia ngantuk banget karena perbedaan waktu. Tapi lucunya mereka berdua malah saling bingung. Ibu Singwon bingung kenapa ada orang di dalam pakai helm, dan Bang Sonwon juga bingung ada orang pakai topi visor. Nah, si Singwon sendiri lucunya dia malah melamun dan terkena bola lemparan dari Dongso, yang dimana dia sudah bertekad buat menang, namun begitu sampai dia gemetaran lagi. Apa aku bisa main dengan baik? Namun Singwon mengingat perkataan Changki membuat dirinya pede. "Aku juga percaya pada timku dan juga pada kemampuan yang ku miliki." Tapi lucunya pas Singwon dan Changki berpapasan, si Changki memberikan semangat dan membuat Singwon malah jadi ragu. Di sisi lain, Hyojin yang sedang pemanasan, dia menggocek Yeonwon dan menendang sangat keras ke gawang, membuat Jae pikir Hyojin tendangannya makin bagus, dan Yeonwon bilang mungkin karena dia latihan leg press keras selama seminggu. Akan tetapi ada si Chang-ok yang malah komentar tendangannya bagus, lebay banget. Yeonwon dan Jae yang tahu ada Chang-ok, mereka pun menyapa, dan si Chang-ok malah langsung balik badan dan seperti jijik gitu dan menyindir Goranis, padahal dulu sifatnya tidak begitu. Nah, Kim Jia sedang melaporkan langsung dari lapangan. Dengan ponselnya dia menjadi reporter sendiri.
Dimulai perkenalan antara kedua tim, di mana pertama FS Goranis setelah 3 tahun mereka berhasil meraih kemenangan pertama turnamen Daejeon dan melaju tak terkalahkan hingga semifinal. Sedangkan lawan mereka adalah FS Nightmare, tim dengan perolehan gol terbanyak di turnamen saat ini dan telah mencapai semifinal selama 3 tahun berturut-turut. Namun di kejuaraan nasional tahun lalu mereka kalah dari Terran dan finish di peringkat 4. Nah, Bu Yoson juga bilang FS Nightmare adalah tim terkuat yang pernah kita hadapi sejauh ini. Di Daejeon tidak ada tim yang tak kenal Nightmare, tapi aku yakin kita sama sekali tidak kalah dari mereka. Kalau mereka itu angin sepoi, maka kita adalah badai besar. Kita tidak bisa turun sebelum mencapai puncak. Nah, di sisi Nightmare, kapten mereka berkata tujuan kita di turnamen ini adalah mengalahkan Terran. Kalau mau kalahkan Terran, kita harus mendominasi pertandingan ini, bukan cuma menang biasa. Nah, tiba-tiba Changki ngasih tahu bahwa dia beberapa hari lalu tanding dengan kiper Goranis. Dia juga memuji kiper utama Goranis yang sangat hebat banget. Refleksnya luar biasa, kemampuan sepak bolanya bikin kagum, makanya kupikir kita nggak boleh meremehkan mereka. Lalu Woncai bertanya kalau dia sebagus itu kenapa nggak dimainkan di 16 besar. Dan ya Changki ngasih tahu Singwon kena kartu merah. Woncai pun mengakui dan berkata hebat juga, tapi dia bertanya ke Changki, di pertandingan tanding itu apa ada yang sebaik aku? Lalu Changki bilang tidak ada, nggak ada yang bisa nendang sebaik dirimu. Woncai pun malah jadi pede dan akan memberikan derita kepada kiper Goranis saat menjebol gawangnya. Satu-satunya orang yang tidak bisa aku kalahkan hanyalah kau, Changki. Dan dengan badas, mereka pun masuk lapangan dan berkata, nah sekarang waktunya kalian dihantui mimpi buruk. Pertandingan semifinal akan dimulai di mana terlihat bola kick off Nightmare dan di sisi lain Gi-hun malah melamun karena dia mengingat seniornya yang dimana bilang Gi-hun pasti bisa bawa Goranis ke puncak. Kalau kalian lolos ke final, aku pasti datang buat dukung kalian. Nah, Gi-hun pun yakin mereka pasti bisa. Dia pun mulai teriak memberikan semangat kepada rekannya. Akan tetapi, uniknya si Woncai bersembunyi di belakang dua rekannya saat peluit dibunyikan. Yang dimana ternyata dia langsung ingin menendang. Dengan ekspresi badasnya, dia langsung menendang dengan sangat begitu kencang melewati para pemain Goranis. Membuat Gi-hun shock terkejut, apalagi jalur tendangannya terarah banget ke pojok gawang membuat Gi-hun pikir itu akan masuk. Tapi dengan gokil juga, ada Singwon yang melompat dan berhasil menangkap tendangan kencang dari Kapten Nightmare. Bahkan sangat begitu santuy dan tenang. Penyelamatan keren dari Singwon membuat penonton apalagi ibunya heboh dan tentu membuat Gi-hun sangat lega karena penjaga gawang nomor 1 Goranis sudah kembali yaitu Baek Singwon. Dan tendangan keras dari Woncai yang berhasil diselamatkan membuat dia jadi kesal dan berkata sungguh menarik. Singwon yang berhasil menangkap tendangan kencang Woncai dari tengah lapangan, dia terlihat langsung memberikan bola kepada Yongsin. Namun ternyata Singwon sendiri tangannya masih kesemutan menerima tendangan dari Woncai. Mereka pun saling tatap dari jauh dan Singwon pikir dia harus hati-hati. Orang itu bisa menembak dari mana saja di lapangan. Nah, di sisi lain, Yongsin keren banget karena dia mengumpan dengan menipu dan langsung berlari maju. Dan kerennya lagi, ternyata Jae dan Yongsin melakukan one-two. Kim Jia yang jadi komentator pun sampai bilang, padahal si Yongsin baru gabung dengan Goranis di turnamen kali ini. Di pertandingan sebelumnya dia bahkan bermain kacau, tapi sekarang dia terlihat sudah beradaptasi dengan sempurna. Kapten Terran yang nonton berkata juga, anak itu ternyata tambahan yang lebih baik dari yang kupikir, nggak buruk-buruk amat. Nah, para kapten sedang saling jaga di mana Woncai dan Gi-hun saling ngeledek. Akan tetapi, Gi-hun langsung melepaskan diri dengan berputar. Dia menuju gawang dan menarik perhatian Woncai, sedangkan Yongsin yang bawa bola di sayap, dia langsung memberikan terobosan kepada Hyojin. Karena hal tersebut juga, Hyojin kini berhadapan 1 lawan 1 dengan Changki. Tapi kerennya Hyojin gak jadi nendang dan dia mencoba menipu. Akan tetapi, dengan
dengan santainya, Changki berhasil membaca pergerakan dan tendangan dari Hyojin. Tapi bolanya terpental tepat ke arah Gi-hun. Namun sayang banget karena ada Won Chae yang berhasil merebut bola dari Gi-hun. Won Chae pun langsung memberikan bola ke depan pada rekannya dan si Hyojin sendiri sepertinya kesal dan terus menatap kiper Nightmare. Nah, Kim Jia sekarang akan memperkenalkan para pemain Nightmare. Pertama, kapten mereka Shin Won Chae yang posisinya itu pivot ala dan Fixo, dimana artinya dia serba bisa bahkan dua kakinya dominan. Lalu penjaga gawang Kim Chang-ki dengan tinggi hanya 158 cm, 10 cm lebih pendek dari Singwon, namun dia menutupi kekurangan tinggi dengan kemampuan fisiknya. Terus ada Kang Ji-ho di posisi ala dengan pemain dribble nomor 1, Lee Jun-ho posisi Fixo bersama Won Chae. Dia adalah tokoh membangun pertahanan baja Nightmare. Dan satu-satunya pivot di tim Nightmare, dia bekerja sambil mengantar makanan cepat saji sambil mengejar mimpi jadi pemain futsal. Namanya adalah Mike Ronaldo. Bahkan Kim Jia bilang pemain cadangan Nightmare semuanya bukan pemain sembarangan. Tapi pas si Mike Ronaldo bawa bola, dia ini ngomongnya aneh, malah ngomongin bahan makanan sambil mengejutkan berhasil melewati Yongsin dengan cepat banget. Setelah dia berhasil melewati Yongsin, dia pun langsung menendang. Tapi dengan keren, Singwon berhasil memblok dengan kakinya. Tapi bola tersebut balik lagi ke si Mike Ronaldo. Dan tak terduganya lagi, dia menipu tidak melakukan tendangan dan melakukan back pass. Yang dimana sudah ada Won Chae. Bahkan dia tersenyum karena sekarang aku lebih dekat dari sebelumnya. Dan tentu dia langsung menendang dengan sangat begitu kencang. Tapi dengan segenap tenaga, Singwon melompat dan berhasil menepis serangan dari Won Chae tersebut dan berhasil kembali menyelamatkan gawang. Tentu saja penyelamatan Singwon membuat semua penonton gak percaya, tapi ada fakta yang unik di mana ternyata si Won Chae itu pernah ikut tes Liga Portugal bareng dengan Tae. Dan di sisi lain, Won Chae kayaknya kesal dan berkata kalau langsung kebobolan sih gak seru. Singwon sendiri ternyata dia nggak sempat niat buat menangkap. Yang barusan itu beneran bahaya banget. Dia pun dibantu bangun oleh Gi-hun yang berkata nice. Pertandingan dilanjutkan dengan sepak pojok Nightmare di mana umpan pendek diberikan kepada Won Chae. Gi-hun pun langsung berlari karena dia pikir bahaya jika membiarkan Won Chae menembak. Akan tetapi, Gi-hun malah kena gocek Won Chae yang dimana kali ini Won Chae berkata sudah dalam jarak membunuh. Akurasi tembakan dari jarak ini 100%. Dan dia pun pede, tendangan kerasnya kali ini pasti berhasil. Apalagi tendangannya ini mengarah ke pemain Goranis yang menghalangi pandangan Singwon. Bola pun melewati kolong jahit, tapi dengan sangat gokil, Singwon berhasil menghentikan dengan kakinya. Hal itu langsung membuat Won Chae beneran gak percaya gimana bisa dia bereaksi begitu. Bahkan Changki juga gak percaya karena Singwon beneran menghentikan semua tendangan dari Won Chae. Tapi ternyata bola masih hidup di mana ada si Mike Ronaldo sendirian bebas. Dan dia tahu gak boleh disia-siakan. Akan tetapi dia terkejut karena Singwon langsung menerjang dan berhasil menangkap bola tersebut. Penonton pun langsung heboh nggak percaya, baru pertama kali lihat kiper kayak dia. Hal itu juga membuat pemain Teran shock dan tentu bagi pemain Easy Futsal juga. Namun lucunya Gi-hun dan Hyojin malah ribut ngaku paling duluan ngajak Singwon masuk ke Goranis. Dan si Singwon sendiri dia malah seperti tertawa sambil memegang bola, yang dimana ibu dan Bang Sonwon juga terlihat fokus melihat. Namun ternyata Singwon malah mengeluarkan ekspresi puasnya melihat penderitaan penyerang yang tendangannya digagalkan, dan ekspresi itu membuat Bang Sonwon dan ibunya Singwon malah tersenyum. Nah, setelah itu Singwon langsung memberikan bola kepada Hyojin, di mana kali ini serangan balik Goranis. Dan dengan kerennya, Hyojin menggocek dengan teknik Ronaldo Cup dilanjutkan dengan Elastico. Bahkan setelah melatih satu pemain, Hyojin dengan gokil lagi melakukan spin melewati Mike Ronaldo. Dan setelah itu dia memberikan bola kepada Gi-hun yang ada di depan sambil membelakangi Won Chae, di mana Gi-hun sekuat tenaga supaya nggak kalah didorong karena Gi-hun
dan langsung memberikan umpan lagi kepada Hyojin yang berlari. Bahkan setelah itu, Hyojin langsung melakukan chip shoot pas Changki keluar dari gawangnya. Bola pun melewati kepala Changki dan sepertinya Hyojin tahu satu-satunya kelemahan kiper Nightmare yaitu tingginya 158 cm. Akan tetapi sangat gokil banget, Changki berputar dan dia langsung melompat dan dia beneran berhasil menggapai bola yang sudah melewati kepalanya, dan ekspektasi Hyojin beneran langsung dipatahkan dengan penyelamatan gak masuk akal dari kiper yang tingginya 158 cm. Tentu saja para penonton tambah bersorak karena mereka melihat penyelamatan gokil dari kiper yang lain, dan ini beneran jadi ajang siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan tertawa di akhir antara masing-masing kiper. Kedua kiper yang sangat begitu badas menjaga gawang mereka masing-masing. Kita sekarang flashback sedikit tentang Changki dan Wonchae, di mana mereka itu berpostur pendek dan selalu diremehin pas main futsal. Apalagi Changki emang kecilnya pendek banget, bahkan melompat saja dia nggak sampai. Pada akhirnya mereka berdua selalu diremehkan dan diledek soal tinggi badan mereka. Bahkan setelah pertandingan selesai, Changki menangis karena tasnya dijaili. Akan tetapi ada Wonchae yang berlari dan menendang anak tersebut. Tapi ya pada akhirnya mereka berdua malah kena pukul dan diinjak. Setelah semua itu, mereka berdua memutuskan terus berlatih supaya tidak ada orang yang mampu berkata buruk dan membuli mereka lagi. Dan latihan mereka pun membuahkan hasil. Setelah melawan anak yang membulinya, Wonchae berhasil cetak gol, bahkan Changki tampil luar biasa menggagalkan tembakan, bahkan melakukan tangkapan luar biasa. Pada akhirnya mereka berhasil menang lawan anak-anak tinggi, tapi yang tak terduganya ternyata si Changki juga punya ekspresi kepuasan seperti Singwon setelah menang dan menghentikan tendangan dari lawan. Nah, kita balik lagi. Setelah menghentikan tendangan chip shoot dari Hyojin, terlihat Changki tersenyum puas juga dan langsung mengirimkan lemparan kepada Mike Ronaldo yang ada di depan. Jae yang menjaganya tidak bisa menghentikan Mike Ronaldo yang gokil melewatinya, tapi dengan keren, Singwon lagi-lagi menangkap tendangan Mike Ronaldo di depan mata, membuat Mike Ronaldo pun gak habis pikir, padahal dia nendang ke arah yang paling sulit dijangkau. Singwon lalu memarahi Jae buat untuk fokus, dan si Mike Ronaldo lucunya dia kehabisan napas. Nah, di kejauhan, Dongso terus melihat Singwon yang dimana dia pikir ini bukan dunia yang aku kenal lagi, yang dimana ternyata awalnya Dongso itu dipaksa jadi kiper di kelasnya. Dan ya emang Dongso ada basic, lalu Dongso pun sadar bahwa goleiro atau kiper itu yang mendominasi pertandingan. Bahkan Bang Sonwon pun berkata banyak taktik, skill, dan adu strategi semua itu bisa dipatahkan hanya dengan satu tubuh, itulah yang disebut kiper. Jika para penyerang adalah predator di lapangan, seorang kiper harus menjadi penguasa lapangan. Lalu Bang Sonwon pun tersenyum dan berkata, siapakah di antara mereka berdua yang akan menjadi penguasa di sini? Nah, kedua tim masih belum mencetak gol dan Nightmare terus meningkatkan penguasaan bola mereka. Bu Yusan pun sadar timnya terlalu banyak membiarkan lawan melakukan tembakan, dan pada akhirnya Jae ditarik keluar menggantikan Yeonwan. Ternyata Nightmare juga melakukan pergantian untuk menyesuaikan dengan formasi 3-1 milik Goranis. Mereka mengganti 3 pemain sekaligus dan beralih ke formasi 1-3. Nightmare merespon dengan gaya menyerang yang agresif. Di sisi lain, Jae sadar dirinya kehilangan fokus. Dia pun menyalahkan dirinya yang kurang tidur karena setiap hari harus belajar sampai larut malam. Tetapi Jae langsung menampar pipinya untuk fokus, karena bukan cuma aku yang berjuang keras di sini. Nah, setelah itu penyelamatan gokil lainnya dari Singwon, bahkan bola deflex berhasil dia tepis dengan ujung jarinya, bahkan membuat ibunya pun berharap bisa teriak menyemangati Singwon.
Bola di flex tadi beneran membuat Bu Yuson lega banget dan pada akhirnya sampai peluit ditiup berakhirnya babak pertama dengan pertandingan begitu sengit meski Nightmare terus menekan skor tetap imbang 0-0. Hal itu membuat Kapten Terran pikir Goranis bermain lebih baik dari yang dia kira. Apa jangan-jangan kita akan bertemu dengan mereka di final? Nah, kita pergi ke Nightmare yang dimana Woncai berkata ke semuanya, kita sudah mengambil kendala pertandingan, sekarang tinggal kita selesaikan serangan dengan baik. Tapi ya semuanya mempermasalahkan kiper Goranis yang nggak masuk akal terus menghentikan tendangan. Tapi Woncai berkata, apa kalian baru pertama kali lihat kiper hebat? Di tim kita juga kan ada Changki, mereka nggak akan bisa nembus pertahanan kita. Sampai sekarang mereka mungkin bisa bertahan, tapi babak kedua berbeda karena Goranis cuma punya satu pemain cadangan. Dengan kedalaman skuad setipis itu, stamina mereka tidak akan sanggup bertahan. Jika kita terus menekan, pasti akan ada celah dan kita akan masuk melalui celah itu dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Nah, Bu Yuson sendiri nyuruh pemainnya duduk santai saja dan dengarkan. Bu Yuson nyuruh jangan terlalu nahan bola, perbanyak passing buat nambah waktu penguasaan, ciptakan ruang dengan ritme kita sendiri. Jika ruang terbuka, pastikan kita menyelesaikannya dengan baik. Berkat Singwon kita sudah diselamatkan berkali-kali. Dongso pun memberikan pujian kepada Singwon yang luar biasa. Mereka pun berkumpul dan seperti biasa teriak untuk bersemangat dan tentu Nightmare juga pun melakukan hal yang sama. Pertandingan babak kedua pun akhirnya dimulai di mana bola dioper kepada Hyojin yang gokil melakukan nutmeg kepada Woncai. Tapi sayang banget ternyata Woncai nggak ketipu dan berhasil mengambil bola milik Hyojin. Nah, Hyojin yang kehilangan bola, dia bertekad menembus Woncai. Jika aku tidak bisa menembus di sini, aku tidak akan bisa maju. Yang dimana bola berhasil direbut kembali dengan pressing dua pemain dari Goranis oleh Jae. Hyojin pun langsung teriak ke Jae untuk minta bola. Dan Jae yang masuk kembali, dia mencoba tenang dan fokus. Lalu dengan keren, Jae melakukan terobosan tepat mengarahkan bola ke kaki Hyojin. Woncai terlihat langsung menempel Hyojin dan ada Gihyun juga yang di sisi Hyojin. Akan tetapi, si Hyojin ini malah sengaja melakukan isolasi agar dia berhadapan 1 lawan 1 dengan Woncai. Hal itu pun membuat Bu Yuson kesal padahal tadi dia nyuruh buat mainkan bola dengan passing. Woncai sendiri pun merasa ditantang tapi dia juga pede nggak akan kalah, dimana Hyojin terlihat langsung ingin mengirimkan umpan ke Gihyun tapi ternyata tadi tipuan. Namun Woncai tidak tertipu sama sekali, dia terus mengikuti pergerakan Hyojin. Bahkan dengan trik Hyojin yang keluarkan tidak membuat Woncai lengah, bahkan dia berkata, meskipun kau mencoba trik kecil seperti itu, semuanya sudah bisa aku baca. Hyojin sendiri tetap ngotot pengen mengalahkan dan melewati Woncai, tapi tiba-tiba ada satu pemain Nightmare yang membantu, membuat Hyojin terpojok di sisi yang dimana Nightmare sengaja seperti memangsa, membiarkan lawan berlari dan kelelahan saat berhenti itu sudah memasuki wilayah sang pemburu. Ketika kau berhenti, perburuan pun berakhir. Akan tetapi sangat gokilnya pemburuan itu dibalikan oleh Hyojin karena dia berhasil menembus dua pemain Nightmare dan berkata, akulah sang pemburu itu. Nightmare yang memburu Hyojin, tapi Hyojin lah yang jadi pemburu karena dia berhasil dengan keren melewati dua pemain bertahan Nightmare. Setelah Hyojin lolos dan akan one on one dengan Changki, Hyojin melakukan tipuan ke sisi. Tapi yang tak terduganya, meski Hyojin sudah menipu Changki, si Changki ini bisa melompat untuk menghalau tendangan. Akan tetapi dengan gokil banget, Hyojin melakukan rainbow flick melewati kiper. Namun sayang banget meski tanpa kiper, di sana ada Mike Ronaldo yang berlari dan menyelamatkan gawang dari kebobolan yang tipis banget. Gak hanya sampai di situ, karena bola yang diselamatkan Mike Ronaldo kini ke arah rekan setimnya, membuat giliran Nightmare yang menyerang Goranis dengan serangan balik cepat.
Hyojin tentu terlihat kesal banget sampai ngeluarin bahasa Spanyolnya, dan situasi sekarang Nightmare menyerang dengan 3 orang lawan 2 back Goranis saja. Tetapi Singwon terlihat santai banget dan teriak buat biarkan tengah terbuka dan jangan lepaskan kedua winger. Yang dimana Nightmare mengirimkan umpan ke sisi kanan dan winger tersebut langsung mengirimkan umpan tepat menyilang ke arah Wonchae yang sudah ada di sisi berlawanan. Dia pun terlihat ingin langsung melakukan shoot dengan Jae yang sudah lompat buat ngeblok, tapi yang gilanya ternyata Wonchae menipu, nggak jadi nendang. Dia pun mengecoh Jae dan langsung menendang ke gawang. Singwon sendiri sudah bersiap dan terlihat jelas bola yang akan dia tangkap, tapi kejadian yang tak terduganya, si Jae malah menghalau tendangan dengan tangannya dengan jelas. Dan ya tentu saja wasit meniup peluit pelanggaran dan memberikan Nightmare tendangan penalti. Situasi yang buruk banget, Jae sendiri berkata tangannya bergerak tanpa sadar. Namun Gihen bilang gak apa, itu wajar saat bertahan. Sekarang yang bisa kita lakukan hanyalah percaya pada Singwon. Nah, si Singwon sendiri kayak tegang gitu dan memegangi tiang gawang, karena jika kebobolan lebih dulu, momentum pasti sepenuhnya berpihak pada Nightmare. Akan tetapi, tiba-tiba ada Gihen menepuk pundak Singwon dan berkata, "Kenapa kiper nomor 1 kita tegang banget?" Yang dimana Gihen membisikkan sesuatu kepada Singwon, tapi sayangnya kita nggak tahu apa yang Gihen katakan kepada Singwon. Dan pada akhirnya terlihat Wonchae yang akan menendang penalti. Dia pun berniat buat mematahkan semangat Goranis dengan golnya ini, apalagi agar si Hyojin tidak bisa menggila lagi. Dan karena itu yang mengejutkannya, si Wonchae ini dengan sengaja menunjuk ke sisi kiri. Kim Jia pun kesal dan keceplosan karena Wonchae sengaja memprovokasi. Tolong gagalkan dia biar dia malu. Tapi si Wonchae sendiri ngasih tahu ke Singwon, dia akan nendang ke kiri. Jika kau tidak bisa menahannya, timmu akan hancur. Dan benar saja Wonchae nendang ke kiri, tapi meski Singwon menebak dengan benar, dia tidak bisa menghentikan tendangan yang begitu kencang dari Wonchae, membuat Nightmare unggul terlebih dahulu dengan 1 poin. Dan Changki pun tersenyum karena Wonchae kami memang begitu hebat. Dan di sisi lain, Jae membantu Singwon untuk bangun. Bahkan setelah itu ternyata Bu Yuson memasukkan Yongsin dan mengganti Yeonwan untuk meningkatkan serangan, sedangkan Nightmare ternyata mereka menambah 1 pemain bertahan. Nah, ternyata bisikan Gihen tadi ke Singwon itu, dia bilang, "Jangan menanggung semuanya sendirian, tak apa jika kau kebobolan, seperti biasa kami selalu ada di depanmu." Lalu Singwon pun tersenyum karena bahkan jika aku kebobolan, aku percaya pada timku di depan. Yang dimana Goranis menyerang lewat umpan ke Gihen, tapi sayangnya berhasil digagalkan kembali oleh Changki. Dan faktanya sisa waktu itu tinggal 5 menit lagi. Si Wonchae pun nyindir Gihen, masih belum nyerah ya. Lalu Gihen bilang, menyerah kata itu mah hanya dipakai saat membuat kimchi. Di sisi lain, muka Jae terlihat kasihan banget, sepertinya dia menyalahkan dirinya atas kebobolan timnya. Dia pun sekuat tenaga mencoba merebut bola dari Mike Ronaldo di pertahanan Goranis. Dan untungnya ada si Yongsin membantu membuat Jae berhasil merebut bola dari Mike Ronaldo. Dan bola tersebut menggelinding ke arah Singwon. Terlihat Gihen langsung berlari nyerang melepaskan diri dari Wonchae, dan Singwon langsung juga melemparkan umpan kepada Gihen. Tapi lagi dan lagi mengejutkan, ada si Changki yang maju dan terbang menyundul umpan yang Singwon berikan kepada Gihen. Changki pun tersenyum seperti bilang ke Singwon, "Sudah ku bilang tim kita lebih solid daripada tim manapun." Dan setelah itu Singwon berhasil menggagalkan tendangan dan berkata, "Kami juga lebih solid dari tim manapun." Hyojin dan Gihen terlihat langsung berlari menyerang lagi, dan sisa waktu pertandingan itu tinggal 1 menit lagi. Goranis benar-benar terpojok dengan situasi ini. Tetapi Singwon yang masih memegang bola, kita kilas balik sebentar.
Yang dimana ternyata Singwon sempat belakangan ini selalu telat ke sekolah. Yang dimana ternyata dia sedang latihan. Tapi latihan itu kayaknya bukan latihan menangkap bola sebagai kiper. Karena yang tak terduganya, si Singwon yang megang bola, dia melepaskan dan berniat untuk menendang langsung. Yang dimana benar saja Singwon menendang bola begitu tinggi mengincar langsung gawang dari Changki. Ya, Changki sendiri emang dia terlihat maju keluar dari gawangnya. Dan ternyata latihan Singwon sebelumnya itu Gi-hun tahu dan melihat semua latihan keras tendangan dari Singwon. Karena itu Gi-hun percaya belakangnya pada Singwon. Yang dimana sangat gokil banget, tendangan Singwon beneran masuk menjebol langsung gawang Changki. Singwon yang berhasil mencetak gol yang keren dari gawang ke gawang, dia pun langsung mengangkat tangannya. Lalu sang ibunya terkejut dan para penonton bersorak atas gol dari Singwon. Apalagi gol tersebut menjadi penyeimbang bahkan di detik terakhir. Bang Sunwon pun berkata dia semakin dekat menjadi kiper dengan nilai 3 poin. Seperti yang kuduga, penilaianku memang tidak pernah salah. Para pemain EZ pun gak nyangka, mereka pikir Nightmare akan menang. Kalau saja kiper Nightmare sedikit lebih tinggi pasti bisa menahannya. Tetapi Haruton ngasih tahu, kalian ini jangan hanya melihat pohon, lihatlah hutannya. Apa kalian pikir dia gagal menahannya karena tinggi badannya? Haruton ngasih tahu alasannya, karena pemain Goranis berlari terus tanpa henti seperti kijang. Dan menarik pertahanan lawan, kiper Nightmare hanya bisa diam menonton. Dia terpaksa maju untuk menutup ruang kosong. Gol tercipta karena mereka saling percaya dan menjalankan peran masing-masing di posisi mereka. Inilah sebabnya kalian masih jauh dari kata hebat, 0 poin. Dan pada akhirnya waktu normal telah berakhir. Kedua tim akan memasuki babak perpanjangan waktu setelah 1 menit. Sekarang ini adalah pertarungan mental tim mana yang akan menunjukkan tekad yang lebih kuat. Anak-anak Nightmare pun gak nyangka harus berakhir perpanjangan waktu. Dan tentu Changki merasa bersalah. Kemenangan sudah ada di depan mata. Kalau saja di akhir tadi aku sedikit lebih fokus, tapi aku tidak boleh jatuh di sini. Jika aku jatuh, seluruh tim kita akan goyah. Lalu Changki pun teriak, kita pasti bisa menang. Kita sudah melewati situasi yang lebih sulit bersama-sama. Aku juga akan berusaha lebih keras, jadi percayalah padaku. Won-chae juga berkata, benar, kita adalah tim peringkat 4 nasional. Tujuan kita adalah menaklukkan seluruh negeri. Kita tidak boleh berhenti di sini. Kita harus tunjukkan bahwa kita lebih kuat. Dan mereka pun mulai bersemangat. Dan di sisi lain, si Yongsin tiba-tiba mengalami kram. Dia pun dibantu Bu Yuson dengan kakinya yang kram. Jae juga terlihat sangat kelelahan dan Bu Yuson sadar semua sudah kelelahan. Itu wajar saja. Dengan jumlah pemain sedikit ini bisa sampai di sini saja sudah keajaiban. Tapi Gi-hun nyuruh semuanya bangun. Pertandingan ini belum selesai. Tim lawan sedang memperhatikan kita. Jangan sampai mereka tahu kita kelelahan. Kita sudah berlari sejauh ini untuk momen ini. Kita harus tunjukkan tekad kita. Tunjukkan bahwa kita adalah tim yang kuat. Mereka pun berkumpul. Jika kau ingin hidup, kau akan mati. Jika kau siap mati, kau akan hidup. Lalu Gi-hun berkata ke Singwon, aku serahkan pertahanan kepadamu. Dan Singwon menjawab, aku serahkan bagian depan padamu. Nah, ada penonton yang ngejek Nightmare yang harus bermain perpanjangan waktu melawan tim yang baru. Tapi Kapten Terran berkata dalam hatinya, jangan bicara sembarangan. Hari ini performa Nightmare sedang di puncak, mereka hanya tidak bisa mengalahkan Goranis yang sudah menjadi lebih kuat. Bisa membuat tim acak-acakan itu menjadi sekuat ini, Gi-hun kau benar-benar orang yang sulit ditebak. Dan si Vulture semakin menginginkan Gi-hun. Nah, kedua tim pun sudah kembali ke pertandingan. Sekarang saatnya mempertaruhkan segalanya. Babak perpanjangan waktu dimulai.
Kini kedua tim benar-benar fokus di mana Goranis berhasil merebut bola dengan Hyojin menyerang, tapi dia langsung kena tackle dan berhasil kena rebut. Bola dioper kepada Won Chae dan dia langsung menendang ke gawang dan Singwon berhasil kembali menepis tendangan dari Won Chae. Gak hanya sampai di situ, Singwon bahkan menggokil karena menepis tendangan second ball dari Mike Ronaldo, membuat Bang Sonwon tersenyum dan berkata, ingatkan mereka siapa penguasanya. Singwon berhasil menyelamatkan dan langsung melempar umpan ke depan kepada Hyojin. Tapi nggak mau kalah, si Changki berhasil menghentikan tendangan dari Hyojin. Dan ketika kedua kapten saling berebut bola, wasit terlihat melihat jamnya yang dimana peluit sudah ditiup. Dan peluit tersebut menandakan pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti. Semua penonton memberikan tepuk tangan karena tidak ada gol yang tercipta. Waktu terasa cepat sekali, apalagi adu penalti jadi deg-degan. Nah, penalti itu diwakili 3 orang dari setiap tim. Jika masih belum ada pemenang, akan dilanjutkan dengan sudden death. Dan penendang pertama Goranis adalah Yeonwan. Hal itu membuat Yeonwan panik karena kenapa pelatih menaruhnya di urutan pertama? Apa aku bisa mencetak gol? Yeonwan pun masa bodoh, setidaknya percayalah pada berat badanku. Namun sayangnya, Yeonwan nendang kekencengan ke atas gawang dan gagal masuk. Dan untuk penendang pertama Nightmare itu adalah si Mike Ronaldo, tapi si Singwon terlihat merem untuk fokus dan si Mike Ronaldo yang selalu digagalkan, dia pun bertekad akan mencetak gol. Dan ketika Singwon membuka matanya, membuat Mike Ronaldo terkejut dan ketika dia menendang, Singwon berhasil menggagalkan lagi tendangan Mike Ronaldo, membuat Mike Ronaldo pun pusing, bahkan ini juga Singwon tahan. Nah, penendang kedua Goranis adalah si Hyojin. Dia pun dengan pede bakalan cetak gol. Dia menendang ke arah kanan dengan pasti, namun meski cangkit telat, sayangnya meski terarah, tendangan Hyojin ternyata malah membentur tiang. Dan lucunya, Hyojin terlihat kesel banget sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Setelah itu, penendang kedua Nightmare adalah Kang Ji-ho. Di belakang, Gi-hun berkata ke Hyojin dan Yeonwan buat angkat kepala. Kita harus percaya pada kiper kita, dan Hyojin pun percaya padanya kepada nomor 1 Goranis. Kang Ji-ho pun sudah bersiap nendang. Dengan tendangan kerasnya, Singwon ternyata berhasil menepis, tapi bola memantul ke Mistar dan bola jatuh memantul ke bawah pas banget di garis gawang, membuat semuanya tahan napas. Namun dengan gokil banget, Singwon berhasil tepat waktu menyelamatkan bola yang hampir aja masuk, membuat rekannya senang lega karena Singwon berhasil kembali. Setelah itu, Singwon dan Changki gantian tanpa saling tatap karena Changki terlihat sangat fokus untuk menjaga gawang. Dan penendang selanjutnya dari Goranis adalah sang kapten Gi-hun. Gi-hun langsung menendang dengan tendangannya yang kenceng banget ke arah sisi kanan. Changki terlihat berhasil menebak dan menjangkau bola. Namun tak terduganya, karena tendangannya yang sangat kencang, Changki tidak bisa menahan dan menjangkau tendangan dari Gi-hun, membuat Goranis unggul lebih dulu 1 poin. Gi-hun pun tersenyum dan menyerahkan sisanya pada Singwon. Dan si Singwon sendiri terlihat lompat buat nyentuh mistar gawang, seperti dia yang awalnya ngecek gawang futsal pertama kalinya. Dan penendang ketiga atau penentu Nightmare adalah kapten mereka, Shin Won Chae. Jika tendangan berhasil ditahan, Goranis akan menang. Namun lawannya adalah pemain yang sudah pernah cetak gol penalti. Dan Won Chae pun yakin dia bakalan mengembalikan keadaan ke titik awal lagi. Akan tetapi mengejutkan, si Shin Won malah terlihat menghadap ke belakang.
Won Chae pun pikir Singwon sedang menantangnya karena Singwon beneran berbalik, bahkan dia merem. Dan ketika Won Chae akan menendang, Won Chae terlihat kesal dan berkata, provokasi seperti itu tidak mempan padaku. Dan si Singwon sendiri, dia langsung berbalik dan melihat ke arah bola. Singwon pun sadar dia nggak boleh kalah lagi. Jika menunggu untuk melihat arah bola sudah terlambat, aku harus mengingat semua gerakannya, ritmenya, dan kebiasaannya. Aku harus menebak arahnya lebih dulu dan Singwon menebak ke kanan. Tapi ternyata Won Chae sadar karena Singwon sudah ke kanan. Dia pun dengan seperkian detik mengubah arah tendangannya, di mana ke arah sebaliknya Singwon lompat. Akan tetapi kejadian yang gokilnya, meski salah lompat, Singwon dengan tak terduganya menahan tendangan Won Chae dengan kakinya, dan dia benar-benar berhasil menahan tendangan dari Won Chae. Bola itu langsung berbalik ke arah Won Chae, membuat semua orang terdiam dan semua pemain Goranis pun langsung menuju ke Singwon, dan tentu semua penonton teriak heboh dengan penyelamatan yang luar biasa dari Singwon, dan Goranis beneran berhasil menuju ke final. Mereka semua mengangkat Singwon dan meneriaki namanya, membuat Bu Yuson pun tersenyum dan memberikan tepuk tangan. Bahkan hal tersebut membuat ibu Singwon tersenyum karena melihat anaknya terlihat sangat bahagia. Dan Bang Sonwon juga tersenyum karena senang sudah datang. Di sisi lain, Won Chae menundukkan kepalanya karena sejak kalah dari Taeran, aku berlatih setiap hari tanpa melewatkan satu hari pun. Tidak pernah sekalipun aku melewatkannya agar aku tidak kalah lagi dan demi rekan-rekanku yang percaya dan mengikutiku. Won Chae pun berangan-angan gimana jadinya kalau tadi dia nggak merubah arah tendangan. Namun Changki menghampiri Won Chae seperti sama persis ketika SMP dan SD, di mana semuanya juga tersenyum dan berkata ke Won Chae, ayo bangkit lagi. Won Chae pun tersenyum dan semuanya berkumpul karena masih ada pertandingan perebutan tempat 3 dan 4. Kita harus membawa pulang piala. Nah, di tribun Kapten Taeran tersenyum karena melihat Goranis yang lebih dulu ke final. Dan uniknya, si Irubi bersama para pemain Taeran. Dan pemain EZ yaitu Haruton pun bertanya kepada Tae, gimana menurutmu tentang kiper Goranis? Aku kira kau yang paling hebat menahan bola, tapi dengan kecepatan perkembangan dia, kau harus mulai waspada juga. Tapi Tae berkata, Singwon sudah kebobolan 1 gol karena Tae belum sama sekali kebobolan. Tae pun langsung pergi dan nyuruh buat bersiap-siap ke bawah. Nah, Singwon dan Changki terlihat bersalaman. Changki mengaku dia kalah, namun Singwon bilang cuma beruntung. Tapi Changki berkata, gimana bisa dibilang beruntung padahal kau menahan semua bola dengan matamu sendiri. Hari ini aku banyak belajar dan itu juga membuatku semakin termotivasi untuk jadi lebih baik lagi. Hal itu membuat Singwon tersenyum karena selama ini dia selalu menganggap tubuh pendeknya sebagai kelemahan. Tapi berkat Changki juga Singwon jadi sadar memiliki tubuh pendek bukanlah kelemahan, melainkan bisa menjadi keunikan tersendiri. Singwon dan Changki jadi makin akrab. Changki juga ingin berteman dengan Singwon. Lalu Changki pun ngajak Singwon ke lapangan futsal kakeknya kembali. Sedangkan Gihan bersalaman dengan Won Chae dan Won Chae bilang, adu penalti itu namanya seri dan kalau kalian bertemu Taeran di final, jangan sampai kalah dari tim itu. Karena akan nyesek banget kalau kalian menang dari kami tapi kalah lawan Taeran. Yang dimana Won Chae ternyata benci banget dengan Taeran karena si Vulture sudah pakai cara kotor buat memujuk Changki pergi ke Taeran dan hanya untuk jadi cadangan. Gihan pun bingung cara kotor seperti apa yang sudah dia lakukan, yang dimana Won Chae ngasih tahu bukannya kalian juga sudah pernah. Yang dimana itu adalah kepergian dari Changok, dan yang paling mengejutkannya Changok terlihat menghampiri si Hyojin.
Goranis yang menang lawan adu penalti dan melaju ke final, tiba-tiba si Changok menghampiri Hyojin dan ternyata dia cuma mau ngeledek Hyojin karena si Hyojin gak bisa cetak satu gol pun bahkan di penalti dan si Changok malah mentertawakan. Tapi Hyojin bilang ngomongnya nanti aja pas kau sudah lolos dan si Changok ini beneran pede banget dia bakalan lolos dan bakalan menghajar Hyojin besok di final. Nah, ada kejadian lucu, tiba-tiba Kim Jia melakukan wawancara ke Singwon yang terpilih sebagai MOM. Maksud dari Kim Jia itu man of the match, tapi kocaknya si Singwon ngertiin itu bahasa Inggris yang berarti ibu. Dan lucunya lagi, ibu Singwon dengar itu dan kesandung kaget. Beliau pikir anaknya manggil dan ibunya malah bersembunyi di balik Bang Sonwon. Dan Bang Sonwon yang lagi buka kacamata, Singwon melihatnya dan langsung menyapa, apa paman datang buat lihat aku. Akan tetapi, si Kim Jia yang melihat Bang Sonwon tiba-tiba dia teriak bahwa itu Sonwon pemain timnas futsal. Tentu semua orang langsung kaget dan jadi ribut minta foto bareng dan tanda tangan. Dan cuma si Singwon saja yang masih belum tahu bahwa Bang Sonwon orang terkenal. Bahkan sepertinya kiper Ezi kayak kenal Bang Sonwon gitu karena dia bilang kenapa paman ada di sini. Lucunya Singwon yang beneran gak tahu Bang Sonwon pemain timnas, dia pun keringet dingin karena mengingat momen konyol dia bertanya apa kepanasan saat Bang Sonwon melepas helmnya buat ngasih tahu. Bang Sonwon pun bergegas ingin pergi, tetapi tiba-tiba Tae dari tim EZ menghampiri. Dia berkata dalam hatinya, sudah lama tapi kayaknya beliau nggak ngenalin aku. Lalu Tae cuma bertanya, apa Anda tidak menonton pertandingan selanjutnya? Bang Sonwon menjawab, iya karena ada urusan. Dan si Tae ini tiba-tiba mengepalkan tangan ke Bang Sonwon dan meminta tanda tangan di telapak tangannya. Bang Sonwon pun memberikan tanda tangan dan ngasih tahu ini akan cepat hilang loh. Tapi si Tae bilang dia nggak akan cuci tangan. Pada akhirnya setelah itu si Singwon dicengin rekannya, gimana caranya kau kenal Sonwon? Dan Singwon menjawab, entah gimana beliau setiap pagi melatihku. Hal itu membuat Yeonwon bilang, udah kayak hubungan guru dan murid di webtoon yang mewarisi kemampuan. Dan obrolan mereka semua ini terdengar oleh Tae yang berada di bawah untuk bersiap tanding. Dan tentu dia juga dengar bahwa Singwon adalah murid dari Bang Sonwon. Di sisi lain, Gi-hun juga menonton pertandingan teran, pertarungan antara tombak yang menembus segalanya melawan perisai yang tidak bisa ditembus. Lucunya si Kim Jia yang komentator dan live streaming diganggu Yongsin yang pengen ikut juga dan bagi hasil. Nah, akhirnya pertandingan semifinal kedua Teran melawan EZ Futsal resmi dimulai, membuat Bu Yoson bingung kira-kira siapa yang akan menang. Bola terlihat milik tim Teran di mana Changok mendribble bola di sayap dan dia beneran berhasil menembus pertahanan dari sisi. Dan lucunya lagi, si Yongsin ikut juga komentator dan langsung dihajar oleh Kim Jia. Setelah itu, Changok memberikan umpan ke Vulture dan ternyata mereka berdua melakukan 1-2 dengan cantik di mana Changok juga ternyata berlari diagonal. Permainan mereka membuat Jae kagum, Changok emang bermain bagus saat masih di tim kita, tapi Jae pikir Changok lebih cocok dengan gaya permainan tim Teran yang fokus pada kerjasama. Tapi baru aja dipuji, Changok kehilangan bola karena berhasil dipotong. Pemain EZ itu meski baru tahun pertama, dia menunjukkan pertahanan yang stabil dan dia langsung mengoper ke depan, di mana kepada Kim Sak, namun tim Teran langsung bisa merebut bola kembali dan bola dioper lagi kepada Changok yang berada di sisi dijaga oleh 2 orang. Tapi sekarang Changok gak maksa, dia langsung melakukan back pass.
Buyusan pun berpikir meski serangan Terran sangat tajam, menembus Eji bukanlah hal yang mudah. Di bawah arahan sang Kapten Tae, mereka menunjukkan pertahanan solid dengan pergerakan yang sangat efisien. Saat bertahan, mereka bergerak secara sistematis, namun saat menyerang mereka lebih taktis dan agresif dibandingkan tim manapun. Mungkin mereka percaya bahwa tak masalah walaupun gagal karena ada seseorang yang sangat mereka percayai menjaga di belakang. Nah, setelah kiper Terran berhasil menangkap bola, dia langsung memberikan bola ke depan pada Vulture, yang dimana kerennya dia berputar 180 derajat dan langsung mengirimkan cutback kepada Chang'ok yang menusuk, dan dengan gokil, si Chang'ok cuma mengubah arah bola saja buat ngecoh kiper. Tapi tak kalah gilanya lagi, si Tae beneran berhasil menyapu bola dengan tepisan, membuat Singwon terkejut. Namun tak terduganya lagi, tepisan Tae malah jatuh tepat di depan Chang'ok, membuat peluang terbuka dan Chang'ok berhasil mencetak gol dengan kencang tanpa ampun di depan kiper Eji. Tentu saja para penonton langsung heboh dengan gol yang gokil membuat Terran unggul lebih dulu dan mereka berhasil menjebol gawang tim Eji yang belum terjebol. Dan dengan sengaja setelah itu Chang'ok ngeledek ke Hyojin bahwa dia cetak 1 gol. Tapi meski kebobolan, para pemain Eji malah nyantai banget dan lalu Tae berkata, "Gak apa-apa kalau lawan main bagus, kita bisa saja kebobolan. Yang penting kita temukan solusinya dan jangan sampai terulang. Mari kita coba sekali lagi." Nah, ternyata faktanya Bang Sonwon yang sudah pergi, dia mendengar siaran langsung dari Kim Jia. Lalu dia berhenti dan berkata, "Temukan jawabanmu sendiri." Dan musim semi Goranis lebih panas daripada musim panas karena lawan mereka di final sudah ditentukan. Nah, 5 menit sebelum akhir babak kedua, Eji Futsal ternyata sudah mencetak gol balasan menjadi imbang 1-1. Dan kini pertandingan beneran jadi sengit banget di menit akhir, di mana terlihat tendangan Chang'ok berhasil digagalkan Tae, bahkan tendangan Vulture juga berhasil ditepis. Dan ketika Tae mendapatkan bola, dia langsung berlari dan langsung melemparkan umpan dengan operan yang seperti berputar cepat dengan menuju langsung ke Haruton. Dan dengan sangat kerennya, dia menerima bola dengan telapak kaki dan langsung berputar. Namun sayangnya, ada pemain Terran yang sempat membuang bola Haruton. Namun bola buangan itu ternyata didapatkan pemain Eji dan dia langsung menendang ke gawang Terran. Kiper Terran pun sudah menebak dan bereaksi dengan tepat, akan tetapi sungguh tak terduganya tendangan tersebut dibelokkan karena ada Haruton yang tiba-tiba meluncur dan dia berhasil menjebol gawang dari Terran. Gol tersebut menjadikan keunggulan bagi Eji dengan 2-1 atas Terran. Bahkan fakta yang mengejutkan, gol terakhir Haruton membuat timnya melaju ke final setelah mengalahkan juara bertahan Terran. Tentu saja ini jadi hal unik karena tim Goranis akan bertemu tim Eji di final, di mana sama-sama tim baru, apalagi tim Eji yang beneran tim baru banget ikut turnamen. Di sisi lain ada yang senang atas kekalahan Terran karena Kapten Nightmare senang bisa balas dendam di perebutan tempat ketiga. Dan iya, tentu saja tim Terran beneran gak nyangka harus tumbang. Vulture pun berkata ke semuanya, "Kenapa kalian terlihat lesu? Target kita di turnamen ini hanya sampai semifinal untuk dapat tiket ke kejuaraan nasional. Bukan karena kita lemah, tapi karena keinginan lawan buat menang lebih besar dari kita." Akan tetapi tiba-tiba si Chang'ok berkata, "Keringat yang basah pun tak bisa menyalakan api. Apa kau pikir kami sekuat itu hanya untuk dengar alasan semacam itu?" Dan si Chang'ok ini beneran gak terima kalau timnya di bawah Goranis. Lalu dia malah bilang ke timnya, "Sudahlah, bubar saja. Dengan kemampuan ini mana mungkin juara nasional." Dan tentu membuat salah satu rekannya sangat kesal. Tetapi ternyata si Vulture malah tersenyum karena dia sepemikiran dengan Chang'ok. Itulah kenapa dia menyukainya. Mana mungkin kekalahan itu terasa baik, tetap saja bukan berarti kita tak dapat apa-apa.
apa-apa. Sekarang kita tahu jelas posisi mana yang perlu diperkuat. Musim panas terakhir ini bakal sangat sibuk. Dan setelah semua pertandingan hari ini selesai, para pemain Goranis pulang dengan merasakan kelelahan karena turnamennya itu emang setiap hari tanpa libur sekalipun, dan besok adalah hari final. Nah, lalu Bu Yuson pun ngajak traktiran. Setelah mandi di pemandian air panas, mereka diajak traktir makan. Namun setibanya mereka di pemandian, kebetulan yang cukup unik karena Gi-hun dan Singwon malah ketemu Haruton dan Tae dari tim Easy. Gi-hun dan Singwon pun merasa canggung, tapi tiba-tiba si Yongsin malah kena kram lagi, membuat Gi-hun lari buat bantu. Begitu juga si Haruton karena mereka sengaja buat ngeliat Singwon dan Tae. Dan tentu saja Singwon pun beneran canggung banget ditinggal bersama Tae. Nah, di pemandian wanita, Bu Yuson gak nyangka tim Easy yang menang, tapi Kim Ji-young gak kaget setelah menonton semua pertandingan tim Easy. Dia pun jadi ragu kita bisa menang atau tidak. Namun Bu Yuson berkata, kita harus percaya diri. Kejadian unik dan lucu lagi di mana Yongsin yang mengalami kram dan ternyata si Yeonwon sedang makan telur, bahkan dia menghabiskan semua, membuat pementaran gak bisa beli. Sedangkan si Jae dia malah ketiduran di sauna. Untungnya ada pemain Easy yang membangunkannya. Dan sedangkan si Hyojin dia serius banget kayak meditasi di air terjun sambil membayangkan Changok yang berhasil menjebol gawang kiper Easy. Dia mengakui Changok, dan yang bikin Hyojin makin kesal, dia merasa hanya dirinya lah yang ngestak. Tapi lucu banget, di sampingnya ada si Haruton yang sedang nelen air lalu tiba-tiba nyemburin, membuat Hyojin beneran jadi kesal. Nah, kita balik lagi ke Singwon dan Tae, di mana Singwon pengen lari dan keluar pelan-pelan. Tetapi belum aja keluar, Tae memanggil nama Bang Sonwon dan bertanya ke Singwon, apa kau dekat dengan Bang Sonwon? Karena faktanya si Tae ini waktu kecil ternyata pernah diselamatkan oleh Bang Sonwon pas jatuh dari tebing. Dan sepertinya Singwon dan Tae punya pertanyaan yang sama, kenapa kau menjadi kiper? Bahkan ternyata si Tae gunain plastik di tangannya buat menjaga tanda tangan Bang Sonwon. Tapi ya kita nggak tahu jawaban apa yang mereka berikan karena kita langsung skip ke hari esoknya, di mana hari pertandingan final turnamen futsal Youth Daejeon. Dan faktanya Kim Ji-young melaporkan bahwa hari ini cuma ada satu pertandingan saja antara Goranis melawan Easy di final, karena ternyata tim Terran memutuskan mundur dari perebutan tempat ketiga, membuat Wonchai pun beneran sangat begitu kesal. Dan tentu saja para penonton ramai sekali, ada Ibu Singwon juga yang nonton sembunyi-sembunyi. Ternyata ada senior Goranis juga, apalagi mantan kapten mereka datang buat menonton. Bahkan mereka nggak nyangka Goranis beneran masuk ke final. Dan mantan kapten Goranis pun berkata untuk Gi-hun, sekarang kau benar-benar terlihat seperti kapten sejati. Yang uniknya lagi, Bang Sonwon kini datang tidak lagi menyamar, tapi dia harus dikawal karena dia adalah orang Korea pertama yang menembus dan menjuari Liga Spanyol, bahkan dia kiper dan kapten tim utama timnas Korea. Dan ternyata faktanya Bang Sonwon itu masih ingat dengan Tae karena dia berkata, ini pertarungan antara Taehun dan si bocah kecil, mana bisa aku nggak datang, dan sekalian aja datang terang-terangan. Mari kita lihat siapa di antara mereka yang akan menjadi penguasa lapangan ini. Pertarungan terakhir antara FS Goranis dan Easy Futsal untuk menentukan juara, dan pertarungan dimulai sekarang. Pakai baju merah